melihat bahwa Mas Anies itu seperti parasit ya. Parasit. Jadi dia nempel pada inangnya, pada induknya, tapi kemudian dan mendapatkan sesuatu dari induknya, tapi kemudian tidak memberikan apa-apa, bahkan memberikan rasa tidak nyaman, rasa apa? Ya tidak nyaman, ya. Dan mungkin itu juga yang dilihat oleh Bu Mega gitu. Yang membuat notabene sebagian dari pengurus PDI Perjuangan sendiri juga kecelek. Kan peluang Mas Anies di Jakarta itu kan seolah-olah menjadi kuat lewat PDI Perjuangan. Saya pernah punya pengalaman di kampus. Tanya dengan mahasiswa yang sudah mau lulus, saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau kemana? Terus dia jawab begini, saya mau bisnis Pak. Mau bisnis ya? Jadi saya tanya balik, apa tidak berminat masuk politik? Wah enggak Pak, ekspresinya cepat sekali, enggak Pak. Kenapa? Politik itu kotor Pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis itu bersih ya? Bersih dan kotor bukan soal sektor. Bersih dan kotor adalah soal cara bagaimana kita menjalankan apa yang dibebankan kepada kita. Di sektor manapun bisa bersih, di sektor manapun bisa kotor, itulah pilihan. Karena itu kita sekarang harus mengubah mindset. Jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan, dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka bangsa ini sedang menghadapi masalah. Masalah. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, harus didukung, bukan justru dipermasalahkan. Kita seringkali aneh, kalau ada orang berkarya macam-macam masuk politik, buat apa Anda masuk politik? Kan sudah ada karyanya. Justru saat ini kita sedang membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang dengan rekam jejak karya, dengan idealisme, dengan track record untuk masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan republik ini adalah keputusan-keputusan yang menyadari di Jakarta salah satu masalah mendasar adalah soal hunian. Hampir 50% penduduk kota ini tinggal dengan mengontrak, bukan memiliki rumah sendiri. Sementara nilai properti di Jakarta mengalami peningkatan yang amat tinggi. Di antara semua kota di Indonesia, Jakarta merupakan tempat di mana bila kita memiliki properti, maka peningkatannya sangat signifikan. Karena itu, bila separuh dari warga memiliki properti, separuh tidak punya properti, sementara kenaikan nilai properti berjalan secara signifikan, maka yang terjadi bukan warga tidak punya rumah saja, tetapi ketimpangan antara yang memiliki properti dan yang tidak memiliki properti, ketimpangan itu makin hari makin lebar. Mereka yang tidak punya properti makin tahun makin tertinggal kesejahteraannya, karena mereka tidak terbawa di dalam eskalator peningkatan harga properti. Karena itu, menyaksikan problem yang sudah menahun itu, bila pemerintah hanya menyiapkan rumah untuk disewa, maka dia memang membereskan persoalan jangka pendek. Ada rumah, ada tempat tinggal. Tetapi ketimpangan dan ketertinggalan itu tidak selesai. Kenapa? Karena yang tinggal di rumah sewa, dia tidak terbawa di dalam eskalator peningkatan nilai properti tadi. Karena itu, solusi yang harus diberikan adalah mencari terobosan agar warga yang biasanya hanya menyewa tapi bisa menjadi pemilik. Apa kendalanya di situ? Ternyata kendalanya bukan ketidakmampuan untuk membayar kredit bulanan, tapi kendalanya adalah ketidakmampuan untuk membayar uang muka. Karena uang muka itu mensyaratkan penabungan yang cukup panjang. Bagi mereka yang usianya masih relatif muda, baru memulai keluarga baru, belum tentu mereka punya modal untuk disimpan sebagai tabungan menjadi down payment atau DP atau uang muka. Di sini kemudian pemerintah turun tangan, menyaksikan masalah yang kalau dalam sosial disebut namanya ini masalah struktural. Ini bukan masalah kultural, ini masalah struktural. Ada aturan main yang membuat mereka yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk setara, tapi karena aturan.
bukan karena semata-mata kemampuan. Lalu pemerintah turun tangan. Programnya adalah menawarkan skema pembiayaan di mana warga bisa membeli unit rumah tanpa menggunakan uang muka. Karena itu diistilahkan DP 0 rupiah. Ketika pertama kali ini diluncurkan, disampaikan banyak yang pesimis bahwa mana mungkin itu bisa dikerjakan. Dan apa yang terjadi? Ternyata minatnya banyak, penyelenggaraan yang memungkinkan, dan hari ini itu semua terjawab. Samawa berdiri tegak di depan kita semua. Sekarang tanggung jawab kita adalah memperluas ini. Ini adalah pembukaan, inilah awal. Dan dengan adanya program ini, maka kita berharap mereka yang dahulunya bisa tinggal tapi tak terbawa di dalam eskalator peningkatan nilai properti, mereka sekarang masuk di situ. Di Jakarta sama-sama tinggal di sini, penghasilannya sama, kerjanya sama, tapi yang satu punya rumah, yang satu sewa rumah. Setelah 10 tahun, maka nilai asetnya, nilai kekayaannya berbeda sekali. Mereka yang punya rumah terangkat karena adanya peningkatan nilai yang tadi saya sampaikan. Jadi program ini bukan sekedar menyediakan rumah hari ini, bukan hanya sekedar memberikan akses pembiayaan hari ini. Program ini adalah dalam jangka panjang membereskan ketimpangan yang ada di DKI Jakarta ini. Karena itu saya selalu menggarisbawahi bahwa penekanan kita adalah pada aspek keadilan sosial. Karena mengapa Republik ini hadir? Republik ini hadir untuk membereskan masalah keadilan sosial. Program seperti ini adalah sebuah program dikerjakan dengan mekanisme pasar, tapi dengan tujuan sosial. Tujuan sosial tidak dikerjakan lewat subsidi-subsidi yang tidak berorientasi pasar, tidak. Secara mekanisme, ini adalah mekanisme komersial, ada aturan perbankan, tetapi potret bingkai besarnya ini membereskan soal keadilan. Ini membereskan soal sosial. Itu yang biasa kalau kita sebut, kenapa kita punya Pancasila? Karena kita ingin ada keadilan sosial bagi semua. Ekonominya dikelola dengan semangat gotong royong, semangat kekeluargaan, semangat keadilan. Ini hanya terjadi, Bapak Ibu sekalian, karena kerja bersama. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang terlibat, dari mulai yang menyusun gagasan awal proses ini. Ini ada teman-teman yang menyusun gagasan awal, hadir bersama kita, yang pada masa itu banyak dikritik, tapi memang tugas kita adalah mengecewakan. Kita ini mengecewakan orang-orang yang pesimis tentang rencana kita. Yang pesimis kecewa, tapi tidak apa-apa, bagian kita mengecewakan yang pesimis. Dan sekalian, kita, yang kedua saya ingin sampaikan apresiasi pada teman-teman di DPRD. Tanpa dukungan dari teman-teman di DPRD, ini semua tidak mungkin bisa terjadi. Modal awalnya didapat dari situ. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman di DPRD. Yang kedua adalah teman-teman di SKPD, Dinas Perumahan, kemudian semua yang terkait, asisten pembangunan, proses. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dani. Ada hal yang sangat-sangat menarik ya, ketika Kodari ini sungguh-sungguh memperlihatkan kegilaannya. Dan salah satu yang diungkapkan Kodari kali ini adalah katanya Anies ini adalah parasit yang menempel sana-sini namun tidak memberi keuntungan. Ini adalah perkataan yang sangat keras dan tajam, teman-teman, dan sangat sembrono sekali kepada Anies Baswedan. Kodari ini tak henti-hentinya memberikan serangan kepada Anies ya. Ini pada saat Anies menjadi capres ya. Pada saat itu teman, ya menurut Kodari Anies ini selalu menempel di semua partai ya, beberapa partai ya. Padahal kata Anies di acara Najwa Shihab teman-teman, ya, Anies diundang di calonkan oleh partai-partai yang ada ya di waktu lalu itu adalah atas undangan, atas inisiatif partai. Karena bagaimanapun elektabilitas Anies itu tinggi ya kan. Ini membuat sebuah keblunderan ya, bagi Kodari teman. Bagaimanapun Kodari ini memang sangat-sangat lucu dan kocak ya.
Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan Kodari ini memang betul-betul di luar nalar ya. Serangan yang diberikan oleh Kodari ke Anies ini sungguh tak mendasar. Namun ya, Anies menunjukkan sikap kedewasaan dalam berpolitik ya, sebagai tokoh yang besar, sebagai tokoh yang bermartabat dan menjadi idola bagi banyak orang. Ya. Anies menunjukkan kedewasaan berpolitik. Ya, bagaimana ia tidak responsif terhadap hal-hal yang negatif ya terhadap dirinya, melainkan menjadikan itu adalah kritikan sebagai vitamin yang membuat perbaikan di kemudian hari. Bahkan ya, akhirnya Anies membuat partai ya, karena banyak yang mengkritik Anies ya parasit ya, kemudian kutu loncat ya, akhirnya Anies membuat partai Gerakan Rakyat yang kemudian itu menjadi sebuah jalan politiknya, perahu politiknya di kemudian hari. Nah ini kan adalah sebuah hal yang sangat positif ya. Dan daripada Kodari ya kan nyerang Anies terus kemudian dapat jabatan sebagai kepala staf kepresidenan, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.